Selamat datang di SMA Negeri 2 Pulau Punjung. SMA Negeri 2 Punjung merupakan sekolah ramah anak yang berakreditasi A, yang terletak di Kecamatan Pulau Punjung, tepatnya di Kabupaten Dharmasraya. SMA Negeri 2 Pulau Punjung merupakan SMA yang unggul dalam akademik maupun non-akademik, serta memiliki ekstrakurikuler yang banyak dan menarik. Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin satu ide yang penting banget di dunia pendidikan, yaitu mendefinisikan ulang apa sih artinya kepemimpinan di sekolah. Ini bukan sekedar perubahan kecil loh, tapi sebuah pergeseran cara pandang yang dampaknya bisa luar biasa. Yuk, kita mulai. Coba, saya mau tanya, kalau Anda yang nanya, siapa sih pemimpin di sekolahmu? Siapa yang langsung kepikiran? Kemungkinan besar, kepala sekolah, ya kan? Atau mungkin kepala jurusan? Itu jawaban yang paling umum. Tapi, gimana kalau kepemimpinan sejati itu sebenarnya bukan soal jabatan yang tertulis di papan nama? Gimana kalau kepemimpinan itu adalah sebuah praktek, sebuah kemampuan yang bisa dimiliki oleh siapa saja, termasuk Anda? Nah, ini dia titik awalnya. Kita akan coba bongkar gagasan lama yang bilang kalau pemimpin itu ya posisi atau jabatan. Kita akan lihat kepemimpinan sebagai sesuatu yang jauh lebih hidup, lebih dinamis, dan punya dampak buat semua orang di sekolah. Coba deh kita lihat perbedaannya. Di satu sisi, ada pandangan konvensional, kepemimpinan itu jabatan, sifatnya dari atas ke bawah, ya kan? Otoritas formal. Tapi di sisi lain, ada perspektif baru yang kita bicarakan, kepemimpinan itu kemampuan, dibangun dari pengaruh, inspirasi, dan yang paling penting, kolaborasi. Kelihatan banget kan bedanya? Jadi, kalau kepemimpinan bukan lagi soal jabatan, lalu apa dong? Nah, disinilah kita masuk ke inti pembahasan kita hari ini, yaitu sebuah konsep yang disebut pemimpin belajar. Nah, ini dia kuncinya. Pemimpin belajar itu bisa jadi siapa saja, bukan cuma kepala sekolah. Dia adalah individu yang secara aktif menciptakan sebuah ekosistem. Ekosistem di mana semua orang bisa berkolaborasi, berinovasi, dan terus mengembangkan diri. Keren kan? Kutipan ini benar-benar menangkap esensinya. Jadi, ini bukan soal memberi perintah, tapi tentang bagaimana kita bisa memengaruhi dan menginspirasi. Bagaimana kita bisa menggerakkan semua orang di sekitar kita untuk mencapai satu tujuan yang sama, kualitas pembelajaran yang lebih baik. Terus, apa sih hasil paling nyata dari seorang pemimpin belajar? Jawabannya satu, terciptanya budaya baru yang kuat, yaitu budaya kolaboratif. Yuk kita bedah gimana budaya ini bisa terbentuk. Bayangin deh, pemimpin belajar itu kayak seorang arsitek. Tapi bukan arsitek bangunan ya. Mereka membangun sebuah lingkungan. Lingkungan di mana semua orang merasa punya tanggung jawab bersama, komunikasinya terbuka, dan yang terpenting, semua orang punya keinginan yang sama untuk terus belajar bareng. Perlu diingat, budaya kolaboratif ini nggak muncul tiba-tiba. Budaya ini dibangun oleh para pemimpin yang mempraktekkan apa yang mereka katakan. Mereka memimpin dengan memberi contoh, bukan cuma memberi perintah dari atas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Mungkin Anda bertanya, gimana caranya saya bisa jadi seorang pemimpin belajar? Nah, ini bukan cuma teori. Ada langkah-langkah nyata yang bisa Anda ambil bahkan mulai dari hari ini. Coba deh, Anda bisa mulai dari hal kecil. Bikin kelompok diskusi, adakan sesi refleksi rutin bareng rekan-rekan, ikut pengembangan diri secara aktif, dan coba gunakan pendekatan coaching untuk membantu memberdayakan orang-orang di sekitar Anda. Semua ini adalah tindakan nyata yang bisa Anda lakukan. Dan dampaknya, itu kayak riak di air. Saat Anda menunjukkan semangat untuk belajar, energi itu nggak berhenti di diri Anda. Energi itu menular loh, menginspirasi murid-murid dan juga rekan-rekan guru yang lain untuk ikut semangat belajar juga. Sekarang, yuk kita lihat gambaran besarnya. Apa sih dampak jangka panjang dari gaya kepemimpinan seperti ini? Ini bukan cuma soal perbaikan-perbaikan kecil, ini tentang menciptakan sebuah efek domino yang bisa mengubah seluruh sekolah. Nah, inilah tujuan akhirnya, yaitu menjadi motor penggerak. Menjadi kekuatan yang memastikan roda pembelajaran di sekolah terus berputar.
menciptakan sebuah budaya belajar yang berkelanjutan dan benar-benar jadi bagian dari DNA sekolah itu sendiri. Dan ini bagian yang paling kuat menurut saya. Hanya butuh satu orang. Ya, satu guru, satu individu yang memutuskan untuk menjadi pemimpin belajar. Cukup satu orang untuk menyalakan percikan api. Satu percikan yang bisa menyebar dan pada akhirnya mengubah seluruh sekolah. Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, saya ingin menutup dengan satu pertanyaan. Tapi pertanyaan ini bukan untuk saya, melainkan untuk Anda. Dengan semua kemungkinan ini di depan mata, langkah pertama apa yang akan Anda ambil untuk menjadi seorang pemimpin belajar di lingkungan Anda? Setiap perubahan besar di dunia pendidikan itu, kalau kita pikir-pikir, mulainya kayak benih kecil. Beneran loh, benih yang kalau dirawat bener-bener, dia bisa tumbuh jadi pohon yang kuat, yang bisa menaungi dan ngasih kehidupan buat semua yang ada di sekitarnya. Nah, di sini kita bakal bedah bareng-bareng gimana sih transformasi ini bisa tumbuh. Kita mulai dari yang paling dasar, dari perubahan kecil di dalam diri seorang pendidik, sampai nanti kita lihat gimana dampaknya bisa kerasa di seluruh sekolah. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin kelihatannya simpel, tapi dalam banget. Gimana kalau ternyata orang yang paling penting untuk Anda ajar itu justru diri Anda sendiri? Nah, ini dia. Sebelum kita ngomongin soal mengubah murid, mengubah sistem, perjalanannya itu harus dimulai dari satu titik, dari dalam diri kita. Inilah jantung dari semua perubahan yang bakal kita omongin. Dan kutipan ini, wah benar-benar nangkep esensinya. Proses belajar itu bukan cuma buat murid, justru ini tanggung jawab kita sebagai guru buat terus update ilmu, skill, dan cara pandang. Kenapa? Karena transformasi sejati itu mustahil terjadi kalau pendidiknya sendiri mandek berhenti belajar. Ini bukan lagi soal pilihan ya, tapi udah jadi tanggung jawab profesional. Kita harus terus berevolusi biar tetap relevan sama zaman yang lari kenceng banget. Oke, jadi pertanyaannya, perjalanan besar ini mulainya dari mana? Jawabannya simpel kok, dari dalam diri kita sendiri. Yuk kita lihat gimana pergeseran pola pikir seorang guru bisa jadi fondasi buat semua perubahan lainnya. Coba dibayangin, profesionalisme guru itu kayak dua sisi mata uang, nggak bisa dipisahin. Di satu sisi ada yang namanya guru belajar, ini fokusnya ke pengembangan diri sendiri. Dan di sisi lain ada pemimpin belajar yang fokusnya ke komunitas. Nah, titik mulainya itu harus dari sisi guru belajar dulu. Krusial banget. Logikanya kan sederhana ya. Gimana kita mau ngajak orang lain bergerak kalau diri kita sendiri nggak bergerak dan update duluan? Nah, ini dia pergeseran pola pikir yang paling mendasar. Coba kita lihat bedanya. Dulu, mindsetnya gimana caranya kurikulum selesai. Titik. Sekarang, fokusnya geser ke menumbuhkan potensi dan karakter setiap murid. Dulu, guru itu sumber informasi utama, kayak Google berjalan. Sekarang, peran kita jadi fasilitator. Dan tujuannya, udah bukan lagi cuma biar murid patuh, tapi gimana caranya mereka nemuin makna belajar dan jadi pembelajar seumur hidup. Jadi, poin kuncinya tuh ini. Peran guru udah berevolusi total. Kita bukan lagi satu-satunya sumber ilmu. Kita sekarang jadi semacam jembatan buat murid biar bisa menjelajahi dunia. Maksudnya jembatan itu di mana? Ya kita nggak cuma ngasih jawaban, tapi kita nyediain jalannya, kita pancing rasa ingin tahu mereka, dan kita kasih alat biar mereka bisa nemuin pengetahuan mereka sendiri. Percaya deh, peran ini jauh lebih kuat dan bermakna. Oke, kalau fondasi di dalam diri tadi udah kokoh, dampaknya jelas nggak berhenti di situ aja. Pasti akan meluas keluar. Nah sekarang kita lihat gimana seorang guru yang terus belajar secara alami bisa berubah jadi seorang pemimpin. Penting nih, kalau kita ngomongin kepemimpinan, coba lupain dulu deh jabatan formal kayak kepala sekolah atau wakil kurikulum. Bukan itu intinya. Kepemimpinan yang sejati di dunia pendidikan itu soal pengaruh. Soal gimana kita bisa menginspirasi rekan-rekan kita, menggerakkan komunitas, dan membawa budaya sekolah jadi lebih positif. Dan yang paling keren, ini bisa dilakukan oleh siapa saja, nggak peduli jabatannya apa. Ini yang disebut efek riak atau ripple effect. Ketika seorang guru benar-benar jadi pembelajar sejati, yang selalu penasaran, selalu refleksi diri, secara nggak sadar, dia itu menciptakan gelombang perubahan. Semangatnya itu nular loh. Anda nggak perlu teriak-teriak nyuruh orang lain berubah. Cukup dengan tindakan Anda sudah menginspirasi mereka. Nah, itulah kekuatan keteladanan, kepemimpinan yang sesungguhnya. Pergeseran ini benar-benar mengubah budaya sekolah dari akarnya. Coba bayangin, dulu guru mungkin kerja sendiri-sendiri di dalam silonya masing-masing. Pintu kelas ditutup, masalah diselesaikan sendiri. Nah, sekarang kita mau bangun ekosistem yang suportif, di mana pintu selalu terbuka.
di mana keberhasilan siswa itu jadi tanggung jawab kita semua, bareng-bareng. Setiap ide didengerin dan setiap pengalaman, mau itu sukses atau gagal, jadi pelajaran berharga buat seluruh komunitas. Oke, teorinya keren banget kan? Tapi pertanyaannya, gimana cara kita mewujudkan ini jadi aksi nyata? Nah, sekarang kita bakal bedah langkah-langkah konkret yang bisa langsung Anda coba di sekolah. Kita mulai dari dalam kelas dulu. Ada 3 aksi nyata yang bisa dicoba. Pertama, coba deh adain sesi refleksi mingguan. Kenapa? Karena suara murid itu data paling berharga yang kita punya. Kedua, coba terapkan pembelajaran berbasis proyek. Ini biar mereka terlatih mikir kritis dan mecahin masalah beneran, bukan cuma hafal materi. Dan ketiga, bangun komunitas belajar Anda. Jangan takut cari wawasan dari luar, biar nggak terjebak di rutinitas yang itu-itu aja. Kalau di kelas sudah jalan, sekarang gimana cara memperluas dampaknya? Ya, dengan menggerakkan komunitas Anda. Coba deh mulai dari yang kecil. Mungkin inisiasi kelompok diskusi buat saling share strategi mengajar yang inovatif. Inovasi terbaik itu seringnya lahir dari ngobrol bareng loh. Terus, adakan juga sesi refleksi tim. Tapi fokusnya buat tumbuh bareng ya, bukan buat saling menyalahkan. Dan terakhir, jadilah motornya. Ikut pengembangan profesional, terus ajak yang lain, tularkan semangatnya. Dan ada satu alat lagi yang ampuh banget dalam proses ini, yaitu coaching. Ini bisa diterapkan ke murid, bisa juga ke sesama rekan guru. Inti dari coaching itu bukan ngasih jawaban atau solusi instan, bukan. Tapi tujuannya adalah membantu mereka menemukan potensi mereka sendiri dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Kita bantu mereka menemukan jawabannya sendiri. Nah, kita udah lihat nih perjalanannya, dari refleksi diri sampai aksi bareng-bareng di komunitas. Sekarang pertanyaan terpentingnya kembali lagi ke Anda. Semua yang kita bahas dari tadi itu sebenarnya membentuk sebuah siklus, semacam roda gila yang terus berputar dan saling menguatkan. Coba lihat, dimulai dari satu guru yang terus belajar, memperbaiki diri. Dia lalu menciptakan praktek-praktek baik di kelasnya. Praktek baik ini kemudian menginspirasi rekan-rekannya, menciptakan budaya kolaborasi, dan ujung-ujungnya kualitas sekolah secara keseluruhan meningkat. Siklus ini muter terus, menciptakan pertumbuhan yang kuat dan organik. Ingat, transformasi besar itu nggak terjadi dalam satu malam. Nggak ada tombol ajaib. Semuanya dimulai dari satu langkah kecil. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, apa langkah kecil Anda besok? Cuma satu aja. Mungkin besok Anda mau coba bertanya ke murid, gimana perasaan kalian belajar hari ini? Atau mungkin Anda mau ajak satu rekan guru buat ngobrolin metode mengajar. Apapun itu, transformasi besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Jadi, pilih langkah Anda dan mulai dari besok.